Bayangkan kamu tinggal sendirian di tengah hutan yang sangat dingin. Lalu suatu malam, kamu merasa ada seseorang yang mengintip dari jendela. Beberapa tahun yang lalu, ada seorang pria yang merasa hidupnya sangat berantakan. Dia stres, tidak punya teman dekat, dan kota tempat tinggalnya penuh dengan masalah. Jadi dia memutuskan untuk pindah jauh, sangat jauh, ke sebuah kabin kecil di tengah hutan salju di Alaska. Di sana dia berharap bisa memulai hidup baru. Kabinnya dikelilingi oleh gunung, salju putih, dan hutan yang tenang. Dia punya taman kecil, senapan untuk berburu, dan panel surya untuk listrik. Semuanya terasa damai. Dia bahkan bisa tidur di hemok sambil menikmati pemandangan langit utara yang berwarna-warni. Tapi kedamaian itu tidak berlangsung lama. Suatu hari saat sedang bosan, dia menemukan sebuah buku tua yang tertinggal di rak buku. Buku itu ternyata adalah buku harian pemilik kabin sebelumnya. Di dalamnya tertulis cerita yang sangat aneh. Buku harian itu dimulai dengan kalimat yang bikin bulu kuduk berdiri. Aku tidak tahu apakah aku mulai gila atau tidak. Orang yang menulisnya bilang dia mendengar suara dari bawah tempat tidur. Suara seperti napas kasar dan langkah pelan-pelan. Kadang-kadang dia melihat bayangan sosok yang tinggi kurus, dengan kulit yang mengering dan mata yang gelap. Makhluk itu bergerak, aneh, seperti semua tulangnya patah. Dan setiap kali dia mencoba menyalakan lampu atau mengambil video, makhluk itu selalu menghilang. Tapi baunya masih tertinggal. Bau busuk yang aneh seperti bunga yang sudah busuk. Dia ingin kabur, tapi salju yang tebal membuatnya terjebak. Dia merasa seperti tahanan yang dikurung bersama monster. Istrinya juga mulai bertingkah aneh dan tiba-tiba hilang di malam hari. Dan saat ditanya keesokan harinya, dia tidak ingat apa-apa. Setelah membaca buku harian itu, si pria jadi merasa gelisah. Saat bangun pagi, dia merasa seperti melihat bayangan seseorang di luar jendela. Tapi saat dia lihat lagi, tidak ada siapa-siapa. Dia memutuskan untuk jalan-jalan keluar, membawa senapan seperti biasa, untuk jaga-jaga. Saat itu dia melihat jejak kaki di salju. Jejak itu bukan menuju ke jendelanya, tapi ke arah danau yang membeku. Tiba-tiba, dia melihat tetangganya Steve berjalan di kejauhan. Steve adalah satu-satunya orang yang tinggal dekat situ. Jaraknya sekitar 1 square meter. Saat Steve mendekat, si pria bertanya apakah dia kenal pemilik kabin sebelumnya. Steve tiba-tiba jadi kaku dan serius. Dia sudah mati. Dia meninggal di dalam kabin itu, katanya. Steve menjelaskan bahwa pria sebelumnya mulai ketakutan dan bertingkah aneh. Dia menggali lubang-lubang di salju, tidak tidur, dan selalu menyalakan semua lampu. Lalu suatu hari, Steve menemukannya duduk di kursi dengan luka tembak di kepala. Di sebelahnya ada buku harian, yang sama dengan yang sekarang ada di rak si pria. Si pria terkejut. Jika polisi sudah mengambil buku harian itu, bagaimana bisa kembali ke rak? Lalu Steve berkata bahwa istri pria itu juga hilang dan sampai sekarang tidak pernah ditemukan. Malam itu si pria duduk menonton TV sambil mencoba tidak memikirkan hal-hal menyeramkan. Tapi tiba-tiba TV berubah menjadi saluran kosong dan mengeluarkan suara berdesis seperti ular. Lalu muncullah gambar aneh. Dia melihat dirinya sendiri di layar, sedang duduk menonton TV, persis seperti yang dia lakukan. Saat dia mendekat untuk
keras, tiba-tiba muncul sosok pucat di belakang kursinya. Sosok itu berdiri perlahan dengan tulang punggung yang bengkok. Suara dari TV berbicara dengan nada mengerikan. Dia pembunuh, kau akan jadi berikutnya. Makhluk itu menyentuh pundaknya. Dia langsung lompat dan menjatuhkan TV. Layar TV pecah dan ruangan jadi gelap. Dia sadar harus kabur malam itu juga. Dia bersiap-siap cepat, memakai baju hangat, mengambil senapan, dan mengendarai snowmobil ke rumah Steve. Saat tiba, dia mengetuk pintu dan minta izin untuk menginap. Steve mengizinkan, lalu kembali tidur. Tapi si pria tidak bisa tidur. Dia berjalan pelan-pelan ke rak buku Steve dan menemukan banyak buku tentang penjahat terkenal dan pembunuh berantai. Ada satu binder hitam besar yang menarik perhatiannya. Saat dibuka, isinya penuh clipping berita orang hilang dan dibunuh. Ada berita tentang pria yang tinggal di kabin sebelumnya dan istrinya juga. Di salah satu clipping, Steve menulis "haha" dengan spidol merah. Tiba-tiba, terdengar suara pelan dari belakang. Klik. Senjata dikokang. Steve berdiri di belakangnya dengan pistol. Dia tersenyum aneh. "Kau suka koleksiku?" katanya sambil tertawa. Steve mengaku bahwa dia memang membunuh pria dan wanita itu. Bahkan dia baru saja membunuh lagi malam itu. Dia bilang, rasanya sangat menyenangkan. Tapi di belakang Steve, si pria melihat sesuatu. Makhluk bengkok itu dengan gerakan aneh. Makhluk itu mendekati Steve dan menyentuh lehernya dengan jari panjangnya. Steve terkejut dan berbalik, berteriak. Saat Steve menembak, si pria cepat-cepat mengambil senapannya dan membalas. Steve terkena tembakan dan langsung jatuh. Makhluk bengkok itu hanya menatap si pria dan menghilang ke dalam bayangan. Setelah semuanya tenang, si pria duduk dan berpikir. Ternyata makhluk itu bukan ingin membunuhnya, tapi memperingatkannya. Kata-kata di TV terngiang kembali. Dia pembunuh. Kau akan jadi berikutnya. Dia sedang mengawasi. Ternyata makhluk itu bukan ancaman, tapi pelindung. Mungkin dia juga berusaha menyelamatkan pemilik kabin sebelumnya, tapi terlambat. Dengan kaki yang terluka, si pria membalut lukanya dan meminum obat pereda sakit. Saat matahari terbit, dia naik snowmobil menuju kota, meninggalkan kabin Steve yang penuh darah. Saat dia menengok ke belakang, dia melihat sosok bengkok itu berdiri di pintu. Makhluk itu tersenyum dan melambaikan tangan. Si pria pun membalas lambaian itu dan pergi.